Siddhartha Group, seorang ahli katalis dan peraih Nobel, mengatakan bahwa kimia adalah tentang perubahan dan perubahan adalah inti dari kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cimes Pandais, selamat datang di podcast Cerita Sains, tempatnya inovasi bertemu solusi. Hari ini kita akan membahas topik yang super menarik dan sangat potensial untuk masa depan, yaitu sensor kimia cerdas. Bersama saya, Salma Wafia, siswi SMPT Darul Hikmah Bontang. Sensor kimia cerdas bukan sekedar alat pendeteksi biasa, tapi inovasi sains yang mampu membantu kita menghadapi berbagai tantangan, mulai dari polusi, kesehatan, bahkan keamanan pangan. Yuk kita kupas bersama. Bayangkan, ada alat kecil seukuran kuku kamu yang mampu mendeteksi racun di air minummu. Itu bukan sihir, itu sensor kimia cerdas. Apa sih sensor kimia cerdas itu? Sensor kimia cerdas adalah alat yang mampu mendeteksi, mengenali, dan merespons zat tertentu secara selektif dan sensitif. Berbeda dengan sensor biasa, sensor ini menggunakan teknologi nanomaterial, AI, dan reaksi kimia selektif untuk menghasilkan deteksi yang akurat dalam waktu yang singkat. Misalnya nih, di Indonesia, polusi udara sudah sangat mengkhawatirkan. Menurut IQR tahun 2023, Jakarta termasuk yang terburuk di dunia, dengan indeks kualitas udara mencapai 170, kategori yang tidak sehat. Nah, sensor kimia bisa memantau partikel berbahaya seperti PM2,5 secara real time di rumah kita. Sensor ini gak cuma keren secara teori, tapi juga sudah diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Cek ini ya. Yang pertama di bidang kesehatan. Sensor kimia cerdas bisa mendeteksi biomarker dalam napas atau air liur. Contohnya, sensor kimia cerdas berbasis nanopartikel emas telah dikembangkan untuk mendeteksi kanker paru-paru hanya dengan embusan napas. Deteksi dini sama dengan nyawa bisa diselamatkan. Yang kedua, lingkungan. Sensor kimia berbasis grafen bisa mendeteksi gas beracun seperti NO2 atau CO dengan akurasi yang tinggi. Ini penting banget di area industri atau di daerah yang rawan kebocoran gas. Yang ketiga, pangan. Kita sering khawatir makanan kita basi atau sudah tercemar. Nah, sensor kimia berbasis pH atau senyawa volatil bisa mencium aroma makanan yang sudah rusak atau mengubah warna makanan sebagai tanda. Praktis kan? Yang terakhir di bidang pertanian. Sensor ion selektif bisa mengukur kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium di tanah. Ini sangat membantu para petani untuk menentukan pupuk yang tepat, hemat biaya, dan juga mencegah pencemaran. Sensor-sensor ini juga semakin ramah lingkungan karena banyak dibuat dari bahan biodegradable seperti selulosa atau polimer alami, jadi tidak menambah limbah elektronik. Kita patut bangga karena inovasi ini juga telah dikembangkan oleh anak bangsa. Dikutip dari LIPI Kinibrin, tim peneliti Indonesia telah mengembangkan sensor elektrokimia untuk mengukur kandungan logam berat di air sungai. Ini sangat berguna di daerah yang terdampak limbah industri seperti Sungai Citarum yang pernah dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia. Nah, sensor kimia bukan lagi sekedar wacana, dia adalah masa depan kita. Solusi yang pintar, cepat, dan juga peduli terhadap lingkungan. Dengan dukungan riset, kreativitas anak muda, dan kepedulian terhadap bumi, sensor ini mampu menjadi senjata utama untuk menciptakan bumi yang lebih sehat dan aman. Mari terus dukung inovasi, terutama karya anak negeri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Air mengalir ke muara, jauh membawa kehidupan. Jangan lupa terus dukung inovasi anak bangsa demi bumi sehat dan masa depan. Saya Salma Wafia pamit undur diri. Tetap semangat terus berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.